Wa ista'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa ista'adzana lan nalikane ngekei pengumuman, ngekei maklumat, atau ngekei weruh. Lan diarani azan saking kata azan. A'lama tegese ngekei weruh, ngekei pirsa sapa roh juga sapa pangeran sira Muhammad. Allah ngekei pirsa ning Nabi Muhammad ning siji kenyataan rupane layak asanna alaihi ila yaumil qiyamati mayyasumuhum su'al adzab. Layak asanna ini bakal ngirimno sapa Allah alaihim ing atase wong Yahudi ayu Yahudi tegese kelompok Yahudi ila yaumil qiyamati maring dina kiamat Allah ngirimno man ing wong yasumunahum kang nyicipno sapa man utawa kang ngekeki rasa sapa man nyicipno sapa man ing wong Yahudi sual azabi ing eleke penyiksaan utawa penistaan utawi napa siksa te penistaan bidul kelawan ngino utawi kehinaan wa akhdil jizyati lan ngalap jizyah ngalap upeti utawa ngalap ya cara saniki ngalap napa biya juga napa jizyah niku fa mongko ngutus sapa Allah alaihi ngalahno wong Yahudi Sulaiman wa ba'dahu lan sausi generasi Sulaiman Bukhtanasor ngirim ing Bukhtanasor cara bahasa buku-buku ebukat nasir niku fakota lagu mongko mateni sapa buktana sorgum ing Yahudi wasaba gumlan mboyon sapa buktana sorgum ing al Yahudi wadoro balan napa jenenge majibno sapa buktana sor alihim larat ing atas ing Yahudi al-jizah ta ing jizah fakanu mongko kono sapa napa wong Yahudi kuwi aduna iku padha nekani sapa Yahudi ing jizah ilal majusi maring majusi ilan kuita temeka yen tosil utus sapa nabi kita sallallahu alaihi wasallam wis nabi diutus nggih fadoroba alaihi mongko napa majibna jizah sapa nabi ha ing jizah alaihi ing atase Yahudi inna rabbaka satune pangeran sira iku lasar ikop yektine wendat sing cepet oleh ngekeki sanksi ngekeki penyiksaan liman maring wong asal kang maksiati sapa manbu ing apa wa inna bulan satamne Allah la ghafurun yektine zat sing akeh nyepurane li ahli taatihi maring wong sing taat ning Allah rahimun tur akeh walase ing kelawan ahli taati wa qatta'na fil ardi umam wa qatta'na lan bagi sapa ingsun utawa ngelompok-ngelompokna sapa ingsun ing Yahudi faraqna tegese ngelompok-ngelompokna ingsun ing Yahudi fil ardi ing dalem bumi tak kelompokna umaman hale dadi pira-pira kelompok ai firqon tegese hale dadi pira-pira firqah dadi pira-pira kelompok minhum setengah sanging firaq as-solihun utawa wong sing saleh kabeh wa minhum lan setengah sanging firaq duna dalika utawi saandhape mengkono-mengkono solihin natun rupane manusa duna dalika kang ora solihin kang ora apik maksudé ayil kufaru tegese wong kafir al-fasikun lan pira-pira fasik wa balona gumlan uji ingsun gumeng Yahudi bil hasanati lan pira-pira kemenangan bini ami tegese lan pira-pira kenikmatan wa sayyiati lan pira-pira siksa ayun nikomi tegese pira-pira siksa lalagum supaya lala teng Quran maknane tahqiq utawa lalagum supaya wong Yahudi utawa semoga wong Yahudi utawa muga-muga wong Yahudi ku ya diuna gelem bali sapa wong Yahudi anfistin saking kefasikane wong Yahudi fakola mongko genteni mimba dihimsangi sause generasi Yahudi sing solihin. Generasi Yahudi sing apik digenteni sapa khalfun sapa sekelompok pengganti. Waritu kang padha marisi sapa khalaf alkitab ing kitab Taurat atau Taurat anabai saking bapak-bapake Yahudi. Ya kuduna ingkang ngalap sapa ikilah wong Yahudi arada hadal adna ing inane ikilah utawa materine ikilah dunya sing ina. Ai kita mahadasai tegese bagian ikilah perkara adani ingkang ina. Ai dunya tegese dunya min halalin sanging halal wa haramin lan haram. Wa yaqulu lan padha ngucap sapa Yahudi sayuf farulana bakal den sepuro sapa lan kedhe kita.
Apa sing disepuro ma perkara fa'alna kang lakoni kita ku ing mah. Wa ya tilamun teko ing Yahudi apa arodun apa materi dunia misuhu kang sepadane materi sing pertama. Jadi kadang kapok nantona ya ditampa menaya kudu menamung ngalap ya kudu mongko padha ngalap sapa Yahudi ku ing arod. Al jumlah tu te jumlah halun dadi hal. Yarjuna tegese padha ngarep-ngarep sapa Yahudi al maghfirata ing disepuro pangeran. Tapi warung halite wong Yahudi wa aiduna iku balik kabeh lama marang perkara fa'alu kang padha nglakoni sapa Yahudi ku ing mah. Musiruna tur durung kabeh alehi ngatasi mafa'alu. Tawale sahale ora ana iku Taurat ing dalam Taurat apa wa'dul maghfirati, apa janji kasepuro. Ning Taurat ora ana garansi wong disepuro ma'al israr setane dilurunge dosa di bulan balen. Alami ukhot ana Taurat den alaf, istifham takrir dan dawi ukhot istifham takrir. Alihi mengatasi wong Yahudi apa mitabul kitab, apa perjanjian ning kitab suci. Ali dofatu te dofal di maknane fi misakul kitab perjanjian sing ning kitab suci. Allah iku yen ora padha ngucap sapa Yahudi ala wa ing atase Allah ilal haqqa kecuali pengucapan sing bener. Wa darusulan padha deres sapa wong Yahudi gelem mau belajar atfun nuken atafna la ikhot ing atase ikhot. Ekor utekse padha maca sapa wong Yahudi ing perkara iki kang dalem kitab. Falima mongko krana apa kadhebu padha mendustakan sapa wong Yahudi ali ing atase kitab. Binis batil maghfirati kelawan nisbatno nyepurane pangeran maksud. Binis batil maghfirati kelawan nisbatno nyepuro ilahi maring Allah. Allah dianggap nyepuro malih terus semetane blurunge wong Yahudi. Padarul akhiratu te omah akhirat wa khairun wa apik lil ladina taqul gede wong sing wedi al haram ing barang haram. Afala yaqilun ana ta ora padha diakal sapa wong akeh. Dia iklan ya wa tailanta. Annaha khairun. Ana ta ora gelem mikir sapa wong Yahudi. Niki maf'ul bae annaha ing satemene akhirat ku khairun duwe apik. Fa asiruna ha mongko padha menangno sapa wong Yahudi ha ing akhirat alat dunya ngalahno ing atase dunya. Waladina uta wong akeh masikuna kang padha tetanggenan cara berpegangan sapa aladina kitab wa tasbih. Tetanggenan to berpegangan bil kitab lan kitab minum sange wong Yahudi wa apa mulan padha nglakoni sapa aladina salat ing salat ka Abdullah bin Salam wa Safi. Inna satamne kita ulan diurani anyano kita ajral mukhlisin ing ganjarane wong sing nglakoni islah, nglakoni napa ning nglakoni islah, nglakoni kaapian. Al-jumlah tu jumlah khabarul ladina tadi khabare alladina. Wa filan iku tetep ing dalam dawuh al-muslihin. Wa tuzahiru ing letakno isim dzahir rupane al-muslihin. Mau di al-mutmar ing panggonaan isim dhamir. Mestine niku waladina masikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'uhum mergi menadan marjek ai ajrohum tegese ing ganjarane wong iki. Wong kula terang rumah akan mboten salah paham. Ini termasuk mukjizat Al-Qur'an. Termasuk mukjizat Al-Qur'an itu membicarakan sesuatu yang akan datang. Jadi ini mun kula terangaken niki sak paket itu terus nopo ngene sing mboten paham ngene iki ngrumaken sing ngaji sing wingi-wingi orang Yahudi Nasrani iki kula critani malih wae peta umumnya itu Nabi dulu di Mekah itu sekitar 12 tahun sampai 13 tahun jadi Nabi umur 40 tahun jadi Nabi 12 tahun di Mekah 12 tahun lebih sedikit enggak sampai 13 tahun niku disebut periode Makkiyah. Kemudian setelah hijrah disebut periode apa? Hijrah. Di Mekah itu orangnya jahiliyah semua. Jadi agak senang dan nurui terus ngantemi waktu musir ya khas orang khas orang nggak terdidik. Teng Medina itu kelompok ahli kitab. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani yang terpelajar. Sehingga mereka punya kriteria-kriteria siapa yang calon jadi nabi dan alamat-alamatnya kayak apa dan kemampuannya apa. Sehingga dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki ahli kitab orang Yahudi, ketika nyatanya ada iman, itu Allah punya alasan menyiksa. Karena sudah diberi banyak pengetahuan tentang kitab-kitab samawi, kok tetap berjuru. Maksudnya tetap melawan orang yang harusnya diyakini sebagai apa? Nabi. Nah ini terus akhirnya Allah piyambak ngangsalaken kanjeng Nabi perang. Ini itu terjadi pas perang Khaibar. Terakhir wonten ijla'u Bani Nadir. Kalau terang peta secara parah. Jadi di Madinah itu selain sahabat Ansor dan Muhajirin sebagai pendukung Nabi, itu ada kelompok-kelompok di
Khaybar, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Itu kelompok besar penganut paham Yahudi. Ini Bani Nazir dan Bani Quraidah. Dulu itu ada satu periode di mana dua kekuatan ini sering diskusi agama. Ya seperti yang kalau cerita ini, Mat kena Nabi senang, ada banyak pertanyaan. Aku ngerti maka ada 5 hal yang tahu hanya Nabi. Kalau kamu bisa menjawab 5 hal ini, ya kamu Nabi, ya aku Nabi. Termasuk ditanya tentang Baitul Maqdis, tentang pertama kali orang masuk surga itu makan apa, terus tentang Dzulqarnain itu siapa, roh itu kayak apa. Itu bukti-bukti bahwa mereka sudah mengenal kitab suci, sehingga cara memberi pertanyaan atau ngetes tentang Nabi ya dengan cara-cara khas-khas kitab suci. Ketika nyatanya Nabi bisa menjawab yang harusnya mereka yakin bahwa Muhammad itu benar, malah enggak. Iki pancen potensi dipengaruhi. Iki nak wong iki pinter tenan, iso jawab tenan, berarti potensi duwe apa? Pengaruh. Nak ngono apike dilenyak, dadi ora mikir kepengin imam, logikane kebalik. Nak ngono apike apa? Dilenyakkan. Akhirnya suatu saat kanjeng Nabi nate ditimbali teng Bani Quraidah diundang. Dan pakit ada satu sengketa di Bani Quraidah, Nabi diundang dan memberi keputusan. Ternyata sebelum Nabi masuk Bani Quraidah, banyak orang-orang yang sudah disewa. Cara sanisi kabeh semacam intelijen atau apa sudah ditugaskan sama ketua-ketuanya untuk membunuh Nabi. Akhirnya Nabi diberi wahyu Jibril, kamu jangan datang Muhammad, kalau kamu datang dibunuh. Nah semenjak itu terus kongsi kesepakatan damai dengan Yahudi Nasrani bubar. Akhirnya Nabi memaklumatkan perang. Ya, Nabi maklumatkan perang karena Bani Nazir, Bani Quraidah itu kelompok kecil yang sudah tidak bersenjata, tidak kuat. Akhirnya nggak jadi perang karena tidak banding. Yang terjadi adalah kejlak. Kejlak itu pengusiran. Paham ya? Kenapa? Pengusiran. Ini yang dikenal. Walaulah angkata bahwa alimul jala al-azzabahu fitnya. Ini yang dilebut tentang surat Hasyr. Sebuti tentang surat Hasyr ini. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalin Hasyr. Wonten pengusiran. Ijlak pengusiran. Pengusiran saking Madinah diusir oleh Bani Nadir, teng Quraisy. Terus era Sayyidina Umar total saking Madinah diusir sedanten sampai ke Palestina. Era Nabi masih ditoleransi diusir dari kawasan Madinah, tapi masih di sekeliling Madinah. Ya rumah Nabi. Jadi tidak punya tempat tinggal. Era Sayyidina Umar diusir total ngantos teng Palestina. Terus era modern, nate perang saudara, kalian Libanon, kalian Palestina, nganti Yahudi menyebar kemana-mana. Terus sekitar tahun 64-66 terus kembali lagi ini lewat deklarasi Inggris nopo-nopo ini pun urusan dunia modern. Dari berbagai peristiwa niki, terus zaman Nabi Muhammad abad 7 ini sekitar 610 sampai 700 Masehi. Ini Quran mengatakan Allah ngekei weruh ning Nabi Muhammad bahwa nanti wong Yahudi itu mesti ana wong sing bakal nyiksa, maya tubuhum soal adab, iki terusno ila yaumil qiyamah. Yang paling modern di era wong Yahudi dikejar-kejar Itu jauh sebelum kejadian wong Yahudi dikejar-kejar Nazi, Quran pun bahas layak atanna alaihim ila yaumil qiyamati mayyasuhum soal. Wong Yahudi itu nasibe nganti dina kiamat. Iku mesti ana wong-wong sing semangat menyiksa. Wah, mulane Yahudi ora tau wae, itu juga ora tau wae. Wong sugih mblegeder nanti saiki duit triliunan, tapi nanti saiki negara ora becus perang. Bahkan yang ingin bunuh orang Yahudi itu tidak mesti dari kelompok Islam ekstremis. Dulu di Tab Samir itu yang bunuh itu ya orang Yahudi ortodoks. Ya toh, yang matinya PM Israel itu yang bunuh tidak dia orang Islam, tapi orang Yahudi apa? Ortodoks. Lagi nunjukno nak Quran itu mukjizat. Jauh sebelum kejadian Nazi, ya, jauh sebelum kejadian apa? Nazi. Quran wis cerita layak asanna alaihim ila yaumil qiyamati mayyasumuhum soal. Wong Yahudi selawase sampai kiamat. Kalau masih dengan mental Yahudiannya, itu pasti ada orang-orang yang dikirim pangeran bagian nyiksa. Nah, pangeran disunah antik. Nak ngirim malah ra wong saleh. Mergo wong saleh dikirim nyiksa kan hilang saleh.
Jadi orang Arab yang dikirim nol madun, kayak kuat selain rasi senjata, kok hilang soleh. Ini tenggene era sebelum Masehi. Niku orang Yahudi tenggene Palestina. Niku kalah dari kerajaan Babylon teng Irak. Niku nak cara sejarah niku nak cah santri maca buta Nasr. Nak teng buku-buku Latin biasanya ditulis Hebuket Nasr. Niku teng pemerintahan Babylon niku Irak. Di Babila Haruta. Babylon itu termasuk kota tua Irak. Disebut ning Quran apa? Di Babila Haruta apa? Itu selawase dikuasai non ahli kitab Majusi. Penyembah api. Pangeran ketika wong Yahudi ndelodok teng ngene Ardil Muqaddasah niku teng Palestina. Niku nate Palestina dihancurkan oleh balane sinten Buka Nasr, Bukat Nasr. Total sing wedok didadekno amat, sing lanang diperbudak. Sampai saking gelane pangeran sak masjid-masjid sing bersejarah yaitu masjid tinggalane Nabi Sulaiman Nabi Musa dihancurkan. Ini sing disebut ning Quran. Fa idza jaa wa'dul akhirati yasuru wujuhakum wa yadkhulul masjida kama dakhuluhu awwal marrati wa yutabbiru ma'alau tasbih. Kama dakhuluhu awwal marrati. Itu menunjukno kalau Quran itu mukjizat. Semenjak dulu ukuran sebuah negara dirusak itu nek sak masjidnya melok kerusak. Lha niku bukti Nasr sak masjid-masjid iki dihancurkan. Wal yadkhulul masjida kama dakhuluhu awwal marrati. Jadi faida jaa wa'du lahuma ba'atna 'alaikum ibadal lana wa ibadin syadidin fajatu khilalat dia wa kana wa'dam maf'ul. Fajatu khilalat dia itu musuh itu sampai menerobos ke sela-sela rumah. Jadi Yahudi diburu sampai di jero-jero bau sih parah. Kebuktana soru pasukan cara sakniki kok pasukan komunis tidak beragama. Nyincang ora wedi pangeran. Mane nek diserang Kristen diuti Yesus. Nek diserang wong komunis ora wedi apa. Kurang duwe pengen. Entak nama total Yahudi habis. Ewa semono pangeran sing iki kesempatan malesin ahsantum li anfusikum wa in asatum napa fa. Akhirnya terus wonten generasi sumarodadna lakumul karrota alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafir. Ini sing dalil nak kabeh ku haram. Tinggal dalil ulama-ulama nak kabeh ku haram. Wong Yahudi sing wis minoritas karena nenek moyangnya digasmi sana. Sing minoritas terus do tobat. Paham beda to? Dari dua gunung cara saniki teng Gunung Sion, teng Gunung Haikal. Haikal itu tempat suci ya, teng Gunung Sion cara saniki. Sing sejarawan sekarang kalau nulis itu Gunung Sion, kalau dulu namanya ya Jabal Sulaiman. Niku do tobat. Kelompok minoritas tobat, caranya tobat ben kuat, terus cepet-cepetan gawe anak. Jika ini misalnya gue ngerasa di Indonesia, wong soleh tidak, terus madun terus cepet-cepetan gawe anak. Ben wong soleh, nyoleh no wong tidak repot, atau nyoleh no anaknya. Jadi mulanya terus ono biaya yang dalil nak kabeh ku haram. Kau nih gue Quran diri utama wong soleh nape menang, wa amta dinagum diawalin no. Jadi anaknya dikonake. Ini cara sebagian jahit, tapi cara pulau ini kurang urusan dalil kabeh, cara pulau ngomong cerita Yahudi Nasrani tidur nopo kabeh. Hubungan itu, macam untuk order kok. Walhasil akhirnya kelompok soleh yang minoritas itu terus jadi kelompok besar, karena mereka tetap punya turunan besar, jadi kelompok besar. Ketika jadi kelompok besar, karena kesalahan mereka punya kekuatan, akhirnya sumarodadna lakumul karrotan apa? Alaihi wa amtadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafir. Populasi orang Yahudi karena mereka soleh. Iku rumah tenan, ngaji tenan. Saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Benar. Ciri utama wong soleh itu cepat populasinya. Mergo wong soleh mulai bisa seneng kawin. Nah, kamu cepat duwe. Kelompok bukan Nasir Busanator berhubung menang-menangan jadi wong kuat ora seneng kawin. Senenge do ngeloni amat kumpul amat. Cara wong sugih-sugih saiki ku do duwe wil. Dikumpuli tapi mau duwe warna. Akhirnya populasinya lama. Paham ya? Sing wong soleh gawe anak mergo rapi. Sing wong nakal ora seneng dia anak, mau seneng seks tapi ora seneng
Akhirnya keselit, populasinya apa? Keselit. Ini jenis wa ja'alnakum aktsara napa? Nafir. Mergo pertama wa amtadnakum bi amwalin wa bani. Ini geleng-geleng, ini sejarah Quran. Makanya Quran di juz 12 nanti diulang lagi di surat Nuh. Itu termasuk ngintung nikmat wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mat'an hasanan ila ajalin musamma. Yumatikum itu artinya apa? Itu yang diterangkan di surat Nuh wa yumdidukum bi amwalin wa bani. Orang dibuat kekuatan itu kalau kelompoknya banyak, anak turunnya apa? Kata teng Indonesia. Di Indonesia itu dulu ketika KB itu dicurigai karena kalau yang wong Jawa Islam KB anak sidik-sidik. Dan anak wong Jawa anak sidik-sidik terus Cina anak 10-an itu misalnya Cina tak juta, anak 10 langsung 10 juta. Nah 10 juta dia anak 10 terus pindah 1 juta wong sempat. Dan anak wong Jawa itu dulu kiai-kiai sing ngaramno KB saking fanatikane niku. Iki pelaturan Yahudi, pelaturan kafir, mereka wong Islam ora oleh dia anak didote bener. Sing curiga ngoten ya menawa salah, wong perhitungane negara urusan kere ora dindi, ora anake akeh kere malah gak karu. Tapi memang sejarah. Kita punya trauma sejarah. Pernah ada satu sejarah di mana populasi yang dikendalikan itu duwe akibat ketika populasi musuh jauh lebih cepat. Ini rumah tenang, ini strategi perang yang tidak usah bertumpah darah. Akhirnya tenang, wong Yahudi minoritas soleh ini, anak kata. Ini disebut ning Quran apa? Wa amtadnakum bi amwalim wa bani. Kowe tak kaya anak. Wa ja'alnakum aktsara napa? Akhirnya wong Yahudi populasine kuat, sementara tiang Babylon karena nikmati seks bebas. Misalnya wong wedok bisa jadi amat, tapi mau duwe anak. Gak pati diturunan, cepat punah. Kelompok ini cepat apa? Punah. Nanti negara-negara maju sih gitu. Makanya negara-negara maju yang sudah sehat itu mesti orang disuruh kawin. Nanti kalau negara sudah terlalu maju, orang boleh kawin sejenis kayak di Belanda. Sekarang di Amerika juga diperdebatkan. Nanti itu tidak bisa populasi kan? Populasi gimana? Orang lesbi, orang homo, seks. Padahal kalau sudah punya populasi, itu kelompok ini minoritas. Sing populasinya akeh turunan Mustafa untuk santri ra di kegiatan untuk santri akeh. Santri rata-rata akeh, mergo wis sarungan ra di kegiatan. Sementara wong-wong wis celananan siji ibu. Itu tidak apa-apa menurut agama, asal populasi yang banyak ini kemudian menjelma sebagai kelompok yang kuat. Paham ya? Sing iso ngalah musuh, ora kok anake akeh tambah kere tambah kere banget, bar kere biasa jadi kere buah. Wis mari parah kan iki. Anake akeh kok kere biasa menjadi kere apa? Sampai kere sedengan jadi kere parah. Lah iki mari perkara kan. Sudah, akhirnya kelompok Yahudi lebih besar. Akhirnya ngebeki daerah Palestina. Bon, jadi mayoritas Mali. Setelah mayoritas karena mereka kelompok soleh bisa mengalahkan kelompok turunan itu Hebrew-Genesis ngalami Babylon. Terus begitu. Era Nabi Muhammad, nih sampean roh. Era Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad itu satu kelompok soleh yang diimpit beberapa musuh. Karena Nabi menangi kondisi perang, menangi kondisi apa? Perang. Neng Mekah, kafir Mekah, neng pinggirnya ono Yahudi, Quraisy, Bani Nadir. Sebab itu Nabi dawuh tanah kahu, tanah salu. Fa ini mubahin bikumul umam. Kue nak nikah nang dia anak akeh dari Nabi. Tanah kahu napa? Tanah salu. Kue nak nikah ya nang dia anak akeh. Sampai itu jadi metode kekuatan. Bahkan sebagian hadis ada istilah antikul walu dal wadud. Kue nak nikah cawe wedok sing duwe bakat anak akeh. Al-Qadis. Sing mana? Sebab itu kiai-kiai sing aran mau kabeh pede, mergo delok hadis-hadis iku arahe wong kok anak akeh, tapi ra ono asal usul. Lha sing mari kacau ora apa. Terus disimpulno di anak akeh penting. Wah, kira anak wae meler wadi. Kakak orang iso mlaku di adik meneh waduh. Adik dimi imbuke kakak rewel akhire disentak imbuke wae. Tak telu meler kabeh dijak sowan kiai sing suwung sing barep nuwakal sing gedhe sik urung mlaku sing paling cilik sik
Makan ulang. Ngono rezekine bapak Pak. Akhirnya somai kon rokok. Niku salah kaprah, itu nggak roh sejarah. Dulu kan duwe anak akeh itu dalam konteks yang kayak itu tadi, paham nggih? Dalam konteks yang kayak itu tadi. Karena Nabi ngalami kondisi perang, di mana populasi kaum dolim itu cepat. Paham ya? Itu harus diimbangi populasi kaum solihin juga cepat. Sehingga Nabi dawuh tanah kafu tanah salu. Dawuh angkikul waludal baju. Terus kemudian di era-era ulama modern kayak MUI, kayak apa. Saya itu menangis dulu. Saya itu dulu sering ikut musyawarah. Hukumnya KB itu kayak apa. Era-era kiai-kiai modern pakai dalil wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang takwa itu takut meninggalkan satu generasi yang lemah. Itu ulama-ulama yang modern, ulama saya ini generasi lemah ya anak akeh dere, anak akeh gak terurus, pokoknya nasiri urus gampangan. Akhirnya ulama-ulama rata-rata membolehkan kaki. Selain faktanya, yaitu tadi, sebetulnya bolehnya bukan karena ayat itu. Saya yakin bolehnya itu tidak karena ayat itu. Sebetulnya KB atau tidak KB itu yaitu tadi. Benar yang cerita saya pertama tadi. Sekiranya kaum zalimin populasinya lebih mengkhawatirkan lebih banyak, tentu kita harus menciptakan populasi kaum solihin jauh lebih banyak. Enggak dong, misalnya tak ingat, populasi tikus itu mau wae. Niku wis iso ngalahno manungsa, ora usah wong. Sampeyan ndelok gambarane film-film fiksi barat. Populasi tikus, cek Godzilla, cek populasi nopo jenenge? Dinosaurus. Niku umpama ada wae bumi sobek, nggih boten. Nggih boten. Bayangkan nek ini misalnya wong dolim, untungnya wong dolim senane kok selingkuh, ora seneng dia anak. Lha saiki sampeyan ada, wong Indonesia taruh saja sing makal tak juta. Senengane kawin anake 10-an, 1 juta ping 10. 10 wis 1 juta. Lah kok senengane kuwawin dia anak itu sak Indonesia dolim kabeh. Mergo anak wong dolim rata-rata mesti dadi napa? Untungnya dengan Indonesia rata-rata nakal ora seneng kawin, seneng seks tapi ora seneng kok. Akhirnya populasi kita ora cepat. Sampeyan kudu syukur ana tradisi dolim gak seneng gawe anak. Iki tak sampai tradisi ini seneng gawe anak ora repot. Engko populasi ini kok nyelip populasi wong tok. Lha nek tenan kudu kuyon niku paham. Bersamaan roh itu kenapa dulu Nabi dawuh tanah kaku. Kenapa dulu Nabi dawuh angkiful waludan. Di Quran memang gitu. Sama delok tengene surat Nuh. Ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Terus ana sebut yumatikum mataan. Itu ini terus diteruskan wa yumditkum bi amali wa banina. Mesti di antara nikmat itu adalah wa yumditkum. Allah memberikan kamu banyak anak. Karena itu tadi, seperti kayak di Amerika. Amerika itu kulit putih. Itu dulu kuat karena mayoritas. Banyak budak Afro dari turunan Afrika. Budak Yemen kelon anak ewe kecil separah Amerika kulit hitam. Wah, budak bener diperbudak, tapi tetap pola terus. Mana ewe? Kulit putih, boleh kulit tinggal separah Amerika, boleh hitam. Lebih enak di Indonesia, mungkin Cina itu terus seneng dia anak. Terus santri mulai mengekang duit, ngerti-ngerti wajah Cina ya pusing. Nah ini teori strategi ya. Dan sama nak takak gula, tetapi ya sudah, ya itu kekuatan kok takak mulu. Tapi pernah ada satu sejarah di mana populasi itu menjadi masalah. Seperti sekarang yang menjadi masalah PBB itu di mana populasi penduduk dunia tidak cepat. Ane Cina itu gawe satu mazhab, yang penting ekonomi dikendalikan sampai populasi penduduk tidak meningkat drastis. Makanya sampai uang wajib di anak bersisa maksimal lur. Barang jenane kena gempa bumi, anak kita do mati do protes. Gara-gara anak kita tak mati entek. Penduduk Cina do protes. Ambek negara, itu wajib di anak kita. Barang ana bencana anak mati terus entek. Iya, mana berat itu? Mata itu jadi kok mata. Pemenang sih butuhnya papa. Butuh papa anak 10 warna, mata 8 itu wae.
Betul bapak anaknya 10-an pinten. 40 mati 8 ya. Jadi pinten 32. Malah ini kalau cerita bahwa sejarah itu berulang. Dulu zaman Bukhtanasor, zaman Yahudi itu pernah populasi itu menjadi satu strategi kekuatan. Ya. Populasi itu menjadi strategi apa? Kekuatan. Makanya orang Yahudi yang soleh-soleh ini dipercepat oleh Allah supaya cepat beranak. Itu sini wa amtadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafir. Karena orang soleh itu suka kawin dan suka punya anak, maka cepat populasinya. Sementara wong dolim mau seneng zina, seneng selingkuh, akhirnya tidak pasti banyak dia. Akhirnya wong soleh mayoritas wa ja'alnakum aktsara nafir. Akhirnya unggul. Bareng wis unggul lali meneh delodok meneh. Akhirnya disiksa meneh. Hampir lali delodok disiksa meneh. Nasibe tiyang Yahudi ngantos era modern ini ku tragedi ini ku Holocaust napa-napa itu tragedi sinten Nazi berburu tiyang sinten Yahudi. Niku wonten Qur'ane niku wa ista'adzana rabbuka la yaqatana 'alaihim ila yaumil qiyamati ma yasumuhum su'al. Sebab itu bagi seorang muslim yang imannya kuat, itu sebetulnya memang setengah sunat menikahi kafir kita dia. Sehingga nanti generasi setelah itu sudah menjadi muslim. Ya, jadi misalnya orang-orang soleh Islam itu menikahi Yahudi atau Nasrania yang ahli kitab, itu artinya nanti anaknya sudah menjadi muslim. Karena intisab anak ke bapak. Itu dengan sendirinya juga menghentikan populasi Yahudi atau apa? Kiai harus berlapang dada. Di Amerika, di Eropa atau di negara-negara barat, itu ada orang Islam biaya, itu ada santri nekat, atau orang Islam nekat, rabi boleh. Keluarganya mungkin gremeng. Anakku tak didik tenan mulai cilik santri kok rabi boleh. Tapi sirene pangeran lewat nekat itu anaknya Islam. Paham? Kowe ra ngara Islam liwat ekstremis iso dadi kuat. Sing kuat liwat tradisi kawin. Akhirnya generasi Yahudi itu hilang Nasrania karena bapak Islam, mboke meskipun cek Yahudi Nasrania terus kemudian menjadi turunan apa? Islam. Dan sekarang enggak kebayang, sekarang mungkin semua. Kayak di Amerika sekarang banyak umat Islam. Di Perancis banyak umat Islam. Gara-gara apa? Imigran Aljazair, imigran Kenya. Paham ya? Bahkan seorang Barack Obama yang bapaknya Muslim. Sampai jenenge Barack Hussein. Bapaknya apa? Muslim. Artinya itu menunjukkan bahwa Quran itu benar. Bahwa pernah populasi, strategi populasi itu ampuh sekali dalam menghadapi musuh. Siapa yang mengira bahwa lewat populasi, Islam menjadi kuat. Lewat persilangan kawin. Paham ya? Lewat persilangan apa? Lah ilmu begini sudah habis, nyongkone jihad wis perang aboki wong, nembaki wong kan. Tapi dele, nak depan rawani itu kan terus repot. Perang zaman Nabi depan orang limpe. Paham, lewat begini sampean menjadi tahu bahwa masalah populasi itu satu strategi yang sudah dipakai mulai dulu. Itu kalau Allah menghendaki satu kelompok itu kuat, maka dijadikan mereka suka nikah. Kalau sudah suka nikah, tidak sekedar nikah, suka punya anak. Dia melahirkan kelompok soleh. Makanya Nabi menyangkut nikah sampai menghentikan faman rohiba an sunnati falaysa minni. Satu ibadah yang sunnah, tapi Nabi ultimatum faman rohiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, yaitu nikah dan kemudian punya anak, itu falaysa minni, tidak termasuk kelompokku. Padahal nikah oleh ulama divonis sunnah. Semua ulama ijma nikah itu hanya sunnah. Tapi satu sunat sing Nabi ultimatum paman rohibaan pun mau hukumnya sunat. Tapi nak raneka dia untuk gedeng sunai Nabi. Wah lucu. Jadi hukum Islam kadang lucu. Wong dihukumi sunat tapi dia hukumnya nikah tetap sunat. Tapi wong tidak seneng nikah mlebu paman rohibah anjing nanti. Sopo gedeng sunatku valid apa? Ternyata setelah dihitung begitu, bayangkan misalnya, di Indonesia taruh saja ada santri, wong soleh 5 juta orang, gak nikah kabeh, matek kabeh, punah.
Sementara gendo-gendo nuwe kabeh melahirno generasi gendo. Berarti kelompok gendo populasi ini semua kok ini gambaran film dinosaurus. Kelompok solihin punah mergo ora wani ra. Kemati bodoh orang yang mati ketua. Udah boleh dalam Islam tidak boleh. Ada payu rapi yang nama serapi nang dia. Paham? Terus dia anak lah yang penting, menyelesaikan masalah. Mantu nak gedeng no, nak orang dia anak gedengnya yang mantu. Kalau dua anak itu sakit putune. Dan tapi nanti dia anak itu mau strategi perang internal. Mergo dene ngrebut donyane mertua iku ora pantes. Nak dia anak ngono putune. Dadi kok nggatap-gatap donyane dari ngepekno putu. Utekke. Jadi dadi anak niate ora izatil Islam wal muslimin tapi go strategi internal keluarga. Ngono wae Pak. Nah dari zaman kanca-kanca kula ngoten, ora anake kiai, ra pintu anake kiai. Nang cepet dia anak, benang anake diceluk Gus nang bagian dari tahta kerajaan. Wis terus maksudnya Islam ora ngono iku gue mikir Islam malah gue mikir nasib dhewe. Tapi semenjak dulu itu begitu. Sekarang teruji teori itu. Amerika itu ada banyak kulit hitam afro karena banyak orang nikah dengan kulit putih. Eropa juga begitu. Dulu itu tidak kebayang kayak Perancis banyak Islam termasuk Zainuddin Zidane. Karena Aljazair, loh iya itu kan bukti. Sampai ada di Amerika ada Barack Hussein Obama itu karena begitu. Artinya bahwa teorinya Quran itu benar bahwa di antara proses perjuangan sendiri kadang hanya unsur perkawinan silang, unsur populasi penduduk. Nah, ini kadang kalau bener ya kiai sing anti kabeh. Kok penak Cina tetap dia anak akeh wong Islam ora oleh duwe. Saya tidak setuju nilai curiganya, tidak setuju. Saya juga tidak senang model main curiga. Tapi secara teori hitung-hitungan itu bisa kita setujui, suudon itu bisa kita apa? Setujui. Mana kalau nanti ngertos minum ini tahun minggu nanti kejadian tentang Tuban nonton kiai ngalalo kabeh, itu ngaramno kabeh. Sing ngalalo pas pidato didono sing ngaramno. Ora ono kabeh kok halal didono pas pidato. Ya karena itu tadi, yang fanatik itu nganggep bener-bener bahwa Nabi ngendikan tanah kaku tanah salu, fa ini mubahin dikumul. Kamu nikahlah, setelah nikah harus punya anak yang banyak, karena tak bangga. Ya tapi itu ilmu itu tadi. Apa artinya? Nabi tujuannya kan ben bangga. Apa kira-kira Nabi bangga beda 10 meteran kabeh? Ibu isi pikir lah ya tujuannya anak akeh ben Nabi bangga apa kebayang Nabi bangga beda 10 meteran kabeh, guru gizi napa? Maksudnya yo akeh ganteng-ganteng terus kuat, terpelajar di jalanan terus akeh terus meler kabeh nggo sentak-sentakan boe mesti tapi yo orang ini dia coba masuk. Karena bangga itu artinya kan butuh sesuatu, butuh kriteria kan untuk dibanggakan itu kan butuh apa? Kriteria. Smiler, buru gizi dan sebagainya. Paham ya? Ini pulau terangkan. Makanya ayat ini bukti bahwa Quran itu benar. Ini Quran cerita sampai dino kiamat selalu akan ada orang sing anti Yahudi. Mayadumuhum soal. Yang era modern jadi di sini nanti ini era modern. Tapi kita tidak membenarkan ya, kita secara ideologi modern tidak membenarkan. Tapi itu tetap menjadi fakta. Kita benarkan apa tidak benarkan itu tetap menjadi fakta. Orang Yahudi selalu punya musuh yang yasumunahum soal. Mohon bersamaan. Waskur lan ilino sira Muhammad isnatat nal jabala ing dalem nalikane wis ngangkat sapa ingsun al jabala ing Rofak nabu tegese ngangkat ingsun ing jabal min asli saking dasare jabal. Fauqahum ana ing sak dhuwure wong Yahudi kaya wong Israel ini wae Yakub. Kana kaya-kaya sedune jabal udul latun niku piyup-piyupan ke gunung diangkat nganti dadi kaya payung kaya piyup-piyupan. Wadon lan padha yakin sapa wong Yahudi. Ayo kono tegese padha yakin sapa wong Yahudi annahu waqi umbi. Annahu sak temne jabal waqiun bakal runtuh bakal tumibuk iki numibani wong Yahudi. Esa pitun tegese ingkang bakal tumibuk ali ing atase wong Yahudi. Diwajilahi kelawan ancamane pangeran. Iya yo Yahudi diuku iki kelawan tumibane jabal.
Ilang ya bayu lamun ora padha nampa sapa Yahudi ahkam Taurat ing pira-pira ketentuan Taurat. Wa kanu abauha lan ana sapa Yahudi wa abauha iku padha ngemohi sapa Yahudi ing ahkam Taurat. Litika liha krana berate ahkam Taurat. Dadi gak gelem nampa mung dianggap berat. Faqabilu mongko padha nampa sapa Yahudi. Mergo dipaksa diangkat nang gunung lagi gedhe. Jadi geleme mulai bisa mergo napa kepaksa. Wa kunna lan matur ingsun awala gumaring Yahudi khudzu ma atenakum biquwatin. Khudzu ngalato sira kabeh mak ing perkara atenakum kang maringi ingsun kum ing sira kabeh biquwatin kelawan kekuatan. Bijibten dikse kelawan kekuatan wa jihadin lan istihad. Wa kurulan ilinga sira kabeh mak ing perkara. Wa kurulan ilinga sira kabeh mak ing perkara fi kang yu tetep ing dalem ma atenakum. Bil amali kelawan nglakoni di iklan ma'atinakum lalakum nauna sira kabeh tatakuna iku takwa sira kabeh. Wa kurlan ilinga sira. Mun kula tak balik cerita anak gitu ya, iki ben sampean gak salah paham. Dan ini penting. Kula balik malih menyangkut populasi dzurriyyah lewat kelompok soleh itu penting sekali. Karena kalau tidak itu habis. Saking pentingnya dzurriyyah sampai Nabi Zakaria itu seorang nabi yang sepuh. Wis sepuh bojone niku akil cara mriki napa mandor. Niku donga napa mawon dipakai termasuk pakai isim al. Sing penting keturunan dia, keturutan dia. Sampai Rabbi inni wa hanal asmu minni wasta'ala rasu sayfa wa lam akum bidua ika rabbi napa sakiya. Terusane pundi wa inni khiftul mawaliya mi waro'i. Saya kalau tidak punya anak turun ya Allah, saya takut generasi setelah saya. Jangan-jangan tinggal anak turun wong dolim-dolim, kok wong soleh para nabi ra anak turun. Iku kok dunia rusak. Wah ini sistem awalnya itu. Mulai kula nyuwun santri-santri sing soleh, sing apa itu rata-rata itu takut kawin. Sebetulnya kan takut miskin, tapi terus jadinya takut apa? Kawin. Miskin udah sampai gede ini. Nenek moyang kita sudah miskin, sudah dari generasi ke generasi. Itu sudah bagian dari tradisi kita. Melarat itu orang itu bagian dari warisan leluhur. Warisan mbok setelah itu. Lho kula nganti sak niki wis sering melarat. Kula celuk Gus di umat sering melarat. Tapi tak nikmati. Kula mulai cilik melarat kan sak niki biasa cuman. Kadang itu marah mobil uang, kadang ini ngebes, kadang ngerti duit, itu tak nikmati. Mereka yang kenangan ya, melarat itu warisan leluhur. Tak syukuri. Ini biasa mawon. Melarat itu ya enak, jadi pantesan. Enak juga ada uang nggak pantes. Nah melarat itu pasuk, wah itu kawan melarat. Intinya dzurriyyah itu penting sekali. Nah sekarang kita di era modern. Kalau tak usah ngaji, tak usah ngertos kitab, ngertos. Sausnya yang era modern sangat gede itu. Hampir semua kekuatan dunia yang bisa merubah dunia itu faktor dzurriyyah. Sama saya hitung saja. Di Aceh itu ada Islam karena banyak pedagang dari Gujarat, India ngawin orang Aceh setempat. Dan mereka adalah muslim-muslim baik. Akhirnya menyebarkan Islam. Islam di Cina itu juga karena banyak perempuan Cina dinikahi para sahabat. Sehingga putri-putri Jempa yang dinikahi para wali juga akhirnya melahirkan generasi apa? Islam. Sekarang apalagi di era modern, nggak kebayang santri dakwah di Perancis, tidak kebayang. Tapi nyatanya lewat imigran orang Aljazair banyak melahirkan orang-orang Islam. Jenengnya akhirnya khas Islam, Zainuddin Zidane, Karim Benzema, terus Salim Nasri. Jadi pemain-pemain bal gajinya miliaran dan mereka Muslim. Itu barokahnya populasi pernikahan. Dari sekarang bisa dibalik. Kalau wong Islam juga banyak di Jogja, di Jepara, juga bisa dibalik. Kalau perempuan Islam kemudian murahan, dinikahi wong Londo hanya karena mereka bos furniture atau bos-bos besar, itu juga nanti punya akibat generasi kita milik mereka. Maka jangan anggap enteng hanya secara haram fikih, ini secara strategi juga gawat. Kita kan kadang hanya menyoal cara fikih, wong wedok Islam haram dirabi wong lanang napa? Boleh. Ini bukan sekedar haram menurut fikih, memang akibatnya bisa fatal, Pak. Ini bukan sekedar haram secara fikih, memang akibatnya apa? Fatal. Mbok usir ora kena turunan Indonesia. Berarti bagian warga napa? Indonesia.
Sama seperti Prancis juga kesulitan mengusir imigran Aljazair. Karena mereka sudah dapat perempuan Aljazair, berarti sudah warga Prancis. Sama seperti Amerika, tidak bisa mengusir yang merabini perempuan Amerika. Akhirnya warga Amerika tenang. Sampai ketika jadi kandidat calon presiden, ya sah tenan namanya sudah jadi warga Amerika. Ben sampean iso nalar, kenapa Nabi mengharuskan orang nikah dan punya anak? Ada tambahnya dan punya. Karena ini strategis betul. Selain meneruskan sunnah, mereka akan yang baca tasbih ibadah, juga setara strategi populasi kesalian biar mayoritas. Kalau harus sering diloroi keluarga kulo sering ditegur. Hak itu nabi anakmu sayang berlebihan. Ya saya jawab, saya itu melihat anak saya itu hormat. Sampai sekarang saya hormat. Bukan sekedar anak. Mereka yang akan meneruskan tradisi kesalahan kita. Mereka yang akan meneruskan proses Islam kita. Nah anak kita siapa? Didik anak yang tidak ada rebutan pengaruh barang. Enak didik anak ide. Jadi kita melihat anak itu ada problem. Kadang dia anak cilik, lorong-lorong. Semua orang itu sopo. Akhirnya anak itu harus dianggap satu harapan. Ini yang nanti meneruskan estafet kita. Generasi kita harus hormat. Perlu harapan. Sampai Nabi Zakaria gambar tempun sepuh ngoten, dengan apa? Diteruskan tradisi itu mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teng Palestina zaman garwa Siti Sarah, sing dijaluk dia anak. Akhirnya kesampaian dia anak Ishak Nabi. Ketika garwa Sayyidah Hajar sing dijaluk dia apa? Nah, bahkan Nabi Ibrahim itu menyangkut Dzurriyyah itu punya doa paling spektakuler, doa paling abadi. Nah, Nabi Zakaria itu ndongane mau kependean. Nabi Ibrahim jauh lebih dari itu. Ya Allah, saya minta anak saya dan anak keturunan saya dan turunannya anak cucu saya. Mereka adalah menjadi generasi yang selalu membaca kitab Engkau, membacakan ayat-ayat Engkau. Akhirnya tenang, dengan Nabi Ibrahim mustajab, dua anak lewat jalur Ismail. Itu jauh setelah itu lahir seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kita wa hikmatan apa. Itu penting banget. Karena secara strategi kelangsungan kesalahan itu ya butuh anak itu. Misalnya kayak kita, atau tokom nak 20 tahun tetap mati. Nak mati terdadak. Tapi gara-gara dia anak ada generasi yang menerus. Sebab itu anak mungkin lebih penting ketimbang kita sendiri yang mungkin sudah menjelang asar, semai mata. Lalu kalau agak anak pulang hormat. Saya Muhammad Mekah itu kalau sama anaknya hormat. Bahkan kadang memanggil itu ya Sayyidi. Banyak ulama-ulama dengan anaknya itu hormat. Imam Malik itu hormat sekali sama anaknya. Orang yang janggal. Seorang imam sama anaknya hormat. Karena bagi Imam Malik ini aset Islam. Nanti yang bisa meneruskan keberlangsungan apa? Islam. Sementara kita yang soleh-soleh adalah anak problem. Jadi salah itu wajah mau setahun. Waktu budi. Main bercucu terus, ngapain ada duit. Mana itu lumayan. Sama tuamu pelajar nabrak gelas. Nggak bertamu gede uang yang mau sitok mau sitok ruang sitok pelajar nabrak gelas. Wah, semangat dong. Orang di ilmu nih pelan. Payah. Maksudnya buat ngotot sesuatu kudu di ilmu itu orang pelan-pelan. Kalau itu ulama, tapi nak masalah anak ini modern. Artinya yo, kalau normal standar kedokteran terpaut 3 tahun, ya 3 tahun modern. Santri kok orang alasannya semuanya wadah setahun. Alasannya dari Nabi kan dia anak agam. Paling ya bener wah bapaknya aku. Nabi di gowo-gowo. Dari alasannya Nabi itu anaknya agak tenang nih. Jangan-jangan orang Nabi ya bapaknya yang ora. Wah, saya ngapain ngomong Nabi kok gowo. Apa bukan Nabi ke bojomu ke anak? Sebenarnya dilebokan rokok gara-gara mengatasnamakan Nabi. Paham, bersama ngerti ya, kenapa begitu penting. Sekarang kita di era modern bisa menganalisis. Ya, di era modern kita bisa menganalisa. Islam ada di Australia karena ada mahasiswa Muslim, kemudian nikah orang Australia, kemudian populasinya sudah Islam. Di Amerika juga gitu, di Prancis juga begitu.
Di Malaysia juga gitu. Di Filipina, di Singapura itu ada orang Islam gara-gara keturunan Bawean di Singapura. Di Malaysia juga banyak turunan Bugis, turunan Jawa. Paham ya? Itu penting. Tapi sebaliknya juga ekstrim loh ya. Sebaliknya artinya karena kita murah, kemudian perempuan kita dinikahi orang bule. Paham ya? Dinikahi orang kafir. Itu ya ekstrim. Akibatnya juga apa? Ekstrim. Intinya terus pernikahan itu ketika tidak sah itu bukan sekedar haram secara fikih, secara strategi ya memang fatal. Kalau salah itu apa? Fatal. Ben sampean ora ngugem hukum fikih haram itu lebih dari haram. Memang punya akibat apa? Fatal. Sama seperti nikah itu sunat, bukan sekedar sunat. Kalau benar itu sangat strategis secara penyebaran Islam. Mohon terus nang sini. Waskur it akhudha rabbuka. Waskur lan ilinga sira Muhammad it akhudha nalikane ngalap sapa rabbuka sapa pangeran sira mimbani Adam saking Bani Adam. Min dhuhuri saking geger-gegere Bani Adam. Geger badal istimal te dawuh min dhuhuri ini dadi badal istimal. Mimas yang perkara koblau kang durunge ikilah dawuh bi adatil jari lan baleni huruf jar. Allah ngalap dzurriyyatahum niki kira kita dzurriyyatahum Imam Suyuti milih sing dzurriyyatahum wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatahum sebagian kira niki dzurriyyatihim ing kira-kira anak-anake Bani Adam di anak kota gambar tentang kata sapa Allah badhe sebagian Bani Adam min sulbi badin saking iga kasih sebagian min sulbi Adam saking iga kasih Nabi Adam naslan badhe naslin satu generasi sing dia. Karena lima kau jenis padane perkara ya tawala guna kang padha saring lahirna sapa ngakeh kazari kau jenis niku dari kalau semacam benih genetik napa binakman ana ing binakman ya ma'rufata ing dan sina arafah niku contoh tamsil. Wana sobalan jumeneng sapa wala kedhe ngakeh dalil ing pira-pira dalil ala rububiyatihi ing atase kepengeranane Allah. Warok kabalan nisun sapa Allah fi ing dalam Bani Adam aklane akal. Wa asyhadahum ala anfusi. Lan nyekno sapa Allah ing Bani Adam ala anfusi ngatasi awak-awake Bani Adam. Kala dawuh sapa Allah, maksude Allah diskusi mbek zuriyah ala kujrobi. Ala kono ta ora ana sapa ingsun birobikum kelan pangeran sira kabeh. Kalau padha jawab sapa Bani Adam balang nggih antara panjenengan Rabbuna pangeran kita. Syahidna nyekseni kita dari kaya mengkono-mengkono antara guna wali jadu te gunane isat nyekseni iku bi Allah ya kulo gambare yen to orang ucap utawa supaya orang ucap sapa ngakeh biya iwata bi Allah ya kulo ta ya Allah takul fil maudi ing dalam panggonan loro ail kufar tegese orang ucap sapa wong kafir ya mal kiamat ing dina kiamat inna kunna an hadza wafil Inna tak temui kita kunana kita anhada tauhid sang ilah tauhid wa filina kula dikabeh la na'rifu tegese ora ngerti kita kuwi tauhid aw yaqulu ta ngucap sapa ngakeh innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'di innama asyraka ing sine musyrik sapa abauna pira-pira bapak kita min qablu sange sedinge iki qabla ing lan sedinge kita wa kunna lan sapa kita dzurriyyatan generasi min ba'di sange kause wong akeh fakta dena mung anu sapa ingsun bi lawan wong dhisik-dhisik apa tu beli guna bima fa'al muslim apa tu beli guna nata ngrusak panjenengan ing kita tu adzibuna tekse nyiksa panjenengan ing kita bima lan perkara fa'al ingkang lampahi sapa al-mutiluna pira-pira sing nglakoni kegatalan wong nglakoni barang mungkar min abaina sing pira-pira bapak kita iki bitak sisi syirki kelawan ngekei dasar-dasar kemusyrikan. Al makna uti maknane iku ngene, la yumkinukum ora mungkin ing wong akeh apa istijati gawe hujjah bilalika kelan mengkono-mengkono kemusyrikan. Ma'isyatim sumertane kesaksiane wong akeh ala anfusi ing atas awake dhewe wong akeh tauhid lan tauhid. Wa tasiru te mutakarno bi wa tasiru bi ala lisani sawdul mujizah qaimun maqam dzikri fil nufus. Wa tasiru te ngelingno bi kan ikilah peristiwa kesaksian niku ala lisani sahifil mujizat. Ing atase lisane zat wong sing duwe mujizat iku kok imun niku jumenengi maqam dzikri ing panggonan nyebut ikilah tazkir ikilah peristiwa finufus ing dalem ati. Wa gadzalika lan mengkon-kon barang sing kasebut fasilun nafsil kita ala ayat ing pira-pira ayat. Bayinu.
Teksin jelasno kita ing ayat mislama sepadane perkara bayan nakeng jelasno kita al-mitsaq ing mitsaq. Ing perjanjian dia tetap baru aswa ngenangan sapa ngakeh ing ikilah al-ayat. Ala Allah menawa sewa akeh yar juna bali sapa ngakeh an kufri sang kafirane wong akeh. Niki kula terangno tapi ora usah dilbono ati. Ini masalah-masalah mitos ya. Polemik sing wonten teng kitab fikih atau kitab tasawuf menyangkut napa akhdul mitsaq. Jadi nak sampean mamang teng mitos, ampun mamang teng dawuh pengiran. Mungkin mamang kita itu teng mitos. Iku sing cara iman disebut waswas. Intinya ayat 3 artinya kan ngeten. Artinya ayat, jadi nak sampean misalnya mamang secara intelektual, ya mamangnya sampean teng mitos, ampun teng Quran. Allah pokoke dawuh. Aku iku pengiran. Wajib mbok tauhidno, wajib mbok tasbihno, wajib mbok sucikan. Karena semenjak kamu saya ciptakan dari dasar-dasar sing sudah menerima konsep tauhid. Menungso digawe komani, sperma, macam-macam. Kalau Allah dan kamu itu saya ciptakan dari materi. Yang materi yang menjadi asal usul kamu itu sebuah materi yang sudah menerima konsep dasar tauhid. Sebab itu ketika wis wujud dadi manusia kemudian menolak konsep tauhid, Allah tidak nyiksa. Karena manusia terstruktur dari materi yang sudah menerima konsep tauhid. Nah, kemudian ini sing mitos. Lah bentuke pundi? Wong tasawuf sing klenek nerangno. Durunge manusia dadi iku merupakan jisim sing wis menjelma. Jisim sing menjelma durunge manusia disebut alam dar alam gaib, alam roh. Wah, akhirnya pakar-pakar darat saiki tau wong Islam dhewe. Alam roh bentuke piye wong dhisik aku ya lali, nyatane aku ora ngerasa tau ketemu pengen. Malah bulet-bulet dan keterangan nonton napa bulet. Lah kalau sudah gitu itu sudah mitos. Hanya itu sudah diciptakan oleh ulama atau oleh mufassir atau seorang pakar sufi atau orang klenik. Sing jelas dasar Quran harus kita imani. Kalau yang sudah gitu-gitu itu omongan ulama, ndak. Kula nu rasa beda, kula nu apal Quran, di sing asli Quran, di sing omongan ulama. Nah omongan ulama kadang ya boleh kita tidak percaya, karena ini sudah kadang mitos atau kultus. Ya kayak yang keterangan-keterangan kayak gitu, itu paling sliwer. Sama ngaji kitab iki beda, ketemu kiai iki beda, ketemu kiai iki beda. Paham ya? Iwak tunggale ngaten. Pokoke swarga duwe kunci. Mustaqul jannah la ilaha illallah. Semulan diri duwe to, mai gede gemboke gede. Sing bayangno pintu swarga, cung nak dibuka kriya. Terus kunci ini baru dibuka kelotak. Ya karena dia wong, ya itu sudah tidak wajib kamu percaya. Yang jelas wajib dipercaya nak swarga duwe kunci. Bahwa gambaran kunci begitu tepaan kiai ini desa, duwe omah desa, gede kunci ini kelotakan, lawangnya kriya. Sekarang ketemu kiai rada modern. Bayangan pintunya wakil, dikunci mudah menetok. Nah, saya ketemu mahasiswa yang modern kuliah digital. Mana kunci cek tangilan, masa orang remote control dah. Jadi mustahil bayang nonton jenis warga, kalau surga itu benar-benar sumber kenikmatan, ngapain nggak pakai remote? Yang wajib kita yakini bahwa surga punya kunci. Kemudian gambaran kunci, anak modern tentu lebih nyaman bayang nonton remote control. Kiai itu aja bayangno kriya-kriya. Lah nek kiai kuno bayangno nak pidato. Nabi Muhammad munggah ning langit, Jibril ditorok tok terus dibuka. Lah itu kan bayangno mae dhewe tak dituthuk tak. Lah saiki nak koyo pintu-pintu ning bank ning hotel wong ngape 5 terus buka dhewe. Paham ya? Lah kowe seneng bayangno Nabi Muhammad tak tok bayangno sing modern. Itu kan paham ya? Ya kayak itu. Quran itu hanya cerita bahwa Bani Adam diciptakan dari satu materi. Yang materi itu sudah menerima konsep tauhid. Konsep di mana Allah berposisi sebagai Tuhan. Faham balik. Kita sebagai Bani Adam diciptakan dari satu materi. Yang materi kita ini sudah menerima konsep bahwa Allah sebagai Tuhan.
Lah menafsirkan Tuhan paling mudah adalah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Tuhan adalah zat yang paling kuasa. Sementara kita zat yang lemah. Buktinya kita rentak, kita tua, nanti kita mati. Itu bukti bahwa diri kita dari materi yang mengakui kelemahan kita. Wong seneng saja nek sebar ora iso munggah meneh. Iku bukti bahwa wong ora nuruti karepe dhewe ora iso. Lah, berarti kita dari materi yang selalu mengakui kelemahan kita. Kita pengen di akhirat kesampaian. Kepengin nom terus ora kesampaian. Wong wedok kepengin ayu terus ora kesampaian. Di daerah karuan bang ber-70 ya ora karu. Bisa jadi genom lebu era karuan anak wis tuwa buyah-bru. Ya. Zaman jadi pejabat netena karuan setruk ya. Artinya semua materi kita sebagai Bani Adam terstruktur dari materi-materi yang mengakui kelemahan fisiknya. Akhirnya materi kita mau tidak mau ngakui zat yang lebih tinggi yaitu Allah. Meskipun kita pura-pura tidak iman, tetap materi kita ngakui bahwa kita lemah dan Allah yang ya sudah, berarti kita tidak ada masalah, pasti bertauhid. Lah yang model begini yang dimaksud sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardi. Sebetulnya setiap semua materi, ya, ma itu artinya apa saja ya, dalam bahasa nahwu ma itu mubham. Ma itu isim mubham. Jadi artinya semua apa saja yang di langit dan bumi pasti sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardi, karena pasti dari satu materi di mana unsur-unsur materi ini pasti mengakui kebesaran Tuhan. Sebab itu istilah pengiran sabbahalillah ma fis samawati dan itu diulang-ulang. Juz 27 itu berapa ayat yang sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardi, kadang yusabbihulillah ma fis samawati diulang lagi di surat Isra. Lebih eksplisit, lebih sorry. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbih. Tidak ada materi apapun, saya itu artinya materi. Tidak ada materi apapun kecuali dia bertasbih dan mengakui kebesaran Tuhan. Karena semua materi sadar kelemahannya dan akan merujuk ke kekuatan yang absolut atau yang mutlak, dan itu Allah. Kalau begitu tidak ada alasan Bani Adam untuk tidak mengakui Tuhan. Karena mereka dari unsur-unsur yang sudah jelas lemah. Nah, unsur yang lemah ini sebetulnya harus diingat Bani Adam. Sebab itu Quran ditano wa khuliqal insanu apa? Manusia itu lemah. Nah, kemudian awal dari keangkuhan, awal dari kemurtadan dan semua maksiat dimulai dari rasa merasa kuat, merasa hebat. Gara-gara saya lagi jabat, lagi duwe akeh, pemikirannya bener, konsepnya bener, terus ngerasa hebat. Gak ngerti ya, ini biasa-biasa. Wah, ngomong manusia ulang, lari. Misalnya sampai menemukan jenis varietas padi. Masa itu wong orang-orang kelaparan, coba temukan benihnya ini wong dora kelaparan. Terus ngerasa pengiran, sama nih Indonesia sehingga keimangan deh. Mergo nandur bibit unggulan ciptaan deh. Kalaupun iya, dia itu hanya menemukan satu varietas padi yang begini. Lemah tetap baik pengeran. Bani wae pengeran. Tandur-tandur di rasa bumi ini pengeran, rasa bani ini. Mungkin dia urun ide tak lah. Kok gegere gak karu? Ya kok ada tandur di bumi-bumimu. Aku banyu-banyumu. Itu tadi, karena orang yang kayak itu tentu di hatinya tidak melatih tauhid bahwa dia benar-benar khuliqal insanu apa? Nak cara kula ngarteno ayat ini paling mudah itu begitu. Sampai ndak usah ikut teori-teori kelenteng ada alam zar di mana kita dulu ketemu Allah. Repot. Sampeyan nerangno Allah ora paham. Saiki endi sing iso nerangno ngono tak takoki sampeyan dhewe paham, Bang. Engko darah dene kula aku ya harus kitab iki anut. Nah itu tidak wajib percaya. Kalau sudah penjelasan gitu, saya jamin itu tidak wajib percaya. Tidak wajib kita imani. Karena itu sudah penjelasan ulama. Tidak ayat Quran. Sing ayat Quran Allah nerang bahwa kamu Bani Adam itu terdiri dari satu materi. Ya? Yang materi itu ngakui ketuhanan kami Allah. Paham ya? Dan itu sudah dibeda. Itu paling mudah. Jadi sama rosok. Mikir detail-detail tentang alam dar, alam apa, terus kemudian ada dialek dengan Tuhan. Nanti malah sampean malah klenek, malah rakaru-karuan. Bicara kula paling mudah. Nah kemudian materi ini setelah mewujud sebagai Bani Adam, terus melahirkan satu generasi.
Nah generasi ini yang mulai Qabil Habil sudah perang berdarah-darah. Kemudian Habil dibunuh oleh Qabil. Setelah itu terjadi generasi sampai Nabi Nuh. Ini kembali ke generasi. Generasi kemusyrikan ketika satu lagi musyrik sampai generasi ketiga musyrik. Generasi ketiga ini sudah tidak tahu benarnya iman. Ini balik ke cerita tadi pentingnya generasi soleh. Kalau balik ini ya. Kowe roh santri ngene iki anggo bapakmu tau ngaji utawa duwe tangga kiai krungu ngaji. Jika kita menjadi generasi santri. Andai kan sampean wong NTT, wong Nusa Tenggara Timur. Roe mbahmu yang nyembah salib, bapakmu nyembah salib. Tentu cucunya kuwi ora roh salah salib kurang. Nggih boten. Karena 3 generasi sudah salibi semua. Sama misalnya kowe duwe mbah nyembah watu, bapakmu nyembah watu. Tentu putune nyembah watu ora roh tetep mergo dianggap terusno tradisi. Iki jenenge innama asyraka abauna wa kunna dzurriyyatam min ba'di. Kalau kalian innama asyraka abauna wa kunna dzurriyyatam min ba'di. Gusti kula nggih mesti mawon nak musyrik niku ora kena disalahno. Mergo musyrik kita, mergo musyrik tradisi, musyrik keturunan. Lah kenapa alasan ini akhirnya enggak diterima Tuhan? Orang itu dari pengiran. Senajan to nyembah berhala wanut bapak. Senajan to nyembah watu wanut bapak kowe ora roh asal usule. Tapi kowe dhewe duwe materi di mana materi niku anti kemusyrikan. Ora maksud ayat ini paham. Paham ya? Jadi mestinya kesalahan ke generasi ketiga itu satu kesalahan yang harusnya termaafkan karena kita enggak tahu asal usulnya. Normalnya kan begitu. Misalnya sama tak bayangno, sama misalnya ditekdir urip teng Nusa Tenggara Timur. Bapakmu ya mangan babi, semalah makanan favorit. Bapakmu ya senengane panggang babi, ya makanan favorit. Mesti putune senengane mangan daging babi. Dia tidak merasa salah sama sekali, wong dia tahunya makanan babi itu makanan favorit. Ya sama seperti mbake wis nyembah watu, bapake nyembah watu. Tentu cucunya juga nyembah watu dan merasa tidak salah. Lah padahal dalam syariatnya Allah yang cucunya pun disalahkan. Kenapa kamu nyembah batu tidak nyembah saya? Gusti innama asyraka abauna wa kunna dzurriyyatam min ba'di. Lho sing musyrik bapak-bapak kita. Kita namung anut Gusti. Terus dari pangeran ora iso. Kowe iku duwe struktur. Di mana struktur kamu mesti anti kemusyrikan. Ini sing disebut cara ahli sunnah, cara Mu'tazilah, cara ulama kabeh. Struktur itu bernama akal atau basi. Senajan to bapakmu nyembah watu, mbahmu nyembah watu, kowe ya roh nak watu la taduru wala kan. Utakem ya roh nak watu la taduru wala. Mestine kowe iso logika dhewe. Kena apa terima watu kok disembah. Sehingga Tuhan punya alasan menyiksa. Meskipun kemusyrikan sudah menjadi generasi per generasi sampai generasi ketiga, keempat. Tapi ketika salah, tetap pengiran dia alasan nyalah no. Karena manusia diciptakan dari satu materi. Sing materi ini anti kemusyrikan. Jadi sing menonjol ya akal itu. Paham ya sing menonjol ya apa? Akal. Jika Raisa sampai nganggo alasan roy kula riyen ini nyembah watu, roy kula riyen ini nyembah Yesus, tidak bisa. Kamu cukup punya akal untuk ragu kenapa Yesus harus kita sembah. Paham ini maksudnya antakulu. Kenapa Allah menciptakan manusia dari materi yang menerima tauhid supaya tradisi-tradisi yang salah itu bukan alasan untuk pembenar. Bukan sakit jemben muni innama asyraka abauna wa kunna dzurriyyatam min ba'di. Maksudnya ini. Jadi li Allah takulu ini dawuh Imam Suyuti. Kejadian itu li Allah takulu. La yumkinuhum al-iftijat dan ini kan diterangkan bima fa'ala mubtilun min abaina bi ta'sis syirki. Al makna la yumkinuhum al-iftijat bidzalika ma isyadihim ala anfusihim bi tauhid wa tadzkir bihi ala lisanil mujizah. Wa kadzalika lan yuka mungkon-mungkon kabeh fasilun nafsul ingsun ayat ing pira-pira ayat mubayyinu hadik sing jelasno ingsun ing ayat mislama. Padane perkara bayan akan jelasno kita almita kok ing mitak ing perjanjian ya tadabaru supaya ngenangan sapa ngakeh ing ikilah ayat. Wala Allahum lan supaya wong akeh yarjiuna gelem bali sapa ngakeh aku ing sanging kafiran wong akeh.